sejahtera, saya Maria Mercedes NIM 18104165595. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai perbandingan 5 jurnal untuk memenuhi perkuliahan seminar manajemen. Langsung saja, latar belakang. Dalam suatu perusahaan, peran sumber daya sangatlah dibutuhkan perusahaan karena dalam sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri yang perlu digaji, dibina, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga saya termotivasi untuk mengambil jurnal dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja. Alasan saya mengambil jurnal ini karena dalam suatu perusahaan sangatlah membutuhkan kinerja yang baik. Untuk mencapai kinerja yang baik tentunya membutuhkan semangat kerja yang tinggi untuk mencapai kepuasan. Untuk mencapai kepuasan kerja tersebut, karyawan dipengaruhi beberapa faktor, apakah kompensasi atau bahkan motivasi, sehingga inilah yang menarik saya untuk mengambil jurnal tersebut. Permasalahan yang sering terjadi, apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Dan inilah yang akan saya analisis dan kelima jurnal yang saya pilih, sehingga jika suatu saat saya ingin membuka usaha atau bahkan perusahaan, saya dapat mengerti apa yang dibutuhkan karyawan agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Inilah perbandingan 5 jurnal. Yang pertama, judul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Dokter Terhadap Kepuasan Kerja Dokter di Rumah Sakit Tipe C di wilayah Bandung Raya. Penulis Ruhayat Syahidin, Universitas Sanggung Buana, Fakultas Ekonomi, tahun 2018, Jurnal Manajemen dan Bisnis Almana volume 2 nomor 3 Desember 2018. Yang kedua, pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja karyawan. Penulis pertama Aan Hadiana, penulis kedua Adi Fasyanur Haidin, Steve Sudan Bandung, tahun 2016, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship volume 10, nomor 2, Oktober 2016, 104 strip 1181 SSN 2443 strip 0633. Jurnal ketiga, Pengaruh Kompensasi Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Penulis Rahadian Penanda, Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Akuntansi, tahun 2016. Jurnal Nominal garing volume 5 nomor 2 garing tahun 2016. Jurnal yang keempat, Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong. Penulis Taufik Rahman, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, tahun 2017. Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis volume 1 nomor 2 September 2017. Jurnal 5, Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Motivasi Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Karyawan sebagai Variabel Intervening pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam. Penulis yang pertama Heri Yensus, yang kedua Restu Laila, Universitas Putra Batam, tahun 2018. JIM UPB volume 6 nomor 2 2018. Persamaannya, 1. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, kelima artikel jurnal dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Yang ketiga, objek penelitian pada artikel jurnal 2 dan 3 tidak disebutkan. Yang keempat, jumlah kata pada artikel jurnal 3 dan 4 sama-sama berjumlah 12 kata. Yang kelima, tahun penulisan pada artikel jurnal 1 dan 5 dipublikasikan pada tahun 2018. Dan pada artikel jurnal 2 dan 3 dipublikasikan pada tahun 2016. Perbedaannya, yang pertama, pada jurnal artikel 3 terdapat tambahan kata kunci gaya kepemimpinan. Yang kedua, objek penelitian pada artikel jurnal 1, 3, dan 4 tersebut berbeda. Yang ketiga, pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah Rumah Sakit Tipe C di wilayah Bandung Raya. Pada artikel jurnal 4 adalah PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong. Pada artikel 5 adalah PT Bank
Negara Indonesia cabang Batam, jumlah kata pada 1 dan 3 dan 5 judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Yang ke-6, judul artikel jurnal 1 mempunyai 18 kata. Yang ke-7, judul pada artikel jurnal 2 mempunyai 13 kata. Yang ke-8, judul pada artikel 5 mempunyai 20 kata. Yang ke-9, tahun penulisan pada artikel jurnal 4 di atas mempunyai perbedaan. Yang ke-10, artikel jurnal 4 dipublikasikan pada tahun 2017. Latar belakang jurnal yang pertama, rumah sakit menjadi salah satu unsur yang harus dapat memenuhi tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka tatanan Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, yaitu untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna atau menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat merupakan ujung tombak pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Tuntutan dan kebutuhan yang timbul dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu disikapi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dokter sebagai ujung tombaknya. Dokter merupakan sumber daya manusia yang terbatas, rumah sakit yang belum merata penyebarannya, dan sistem pembayaran yang kurang memadai untuk rumah sakit dan dokternya mengakibatkan para dokter mengeluhkan cara pembayaran yang diterima dari BPJS yang kurang memadai dan motivasi dokter makin menurun karena banyak disebabkan oleh beberapa diagnosa yang tidak di-cover pembayarannya oleh BPJS. Ini mengakibatkan kepuasan kerja dokter yang makin menurun. Jurnal yang kedua, latar belakangnya, jasa keuangan memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat memperbaiki tingkat hidupnya. Akan tetapi, apabila disediakan secara kurang bertanggung jawab atau tidak digunakan secara tetap, jasa ini khususnya fasilitas kredit biasa menyebabkan kesulitan. Keberadaan LKM sendiri juga memuat 3 elemen kunci. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan relevan dan kebutuhan real masyarakat yang dilayani. Yang kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan. Berdasarkan pada data penelitian pendahuluan diketahui bahwa kinerja perusahaan masih belum optimal, di mana diduga oleh rendahnya tingkat kepuasan pegawai. Rendahnya kepuasan pegawai ini disebabkan oleh kompensasi yang kurang memadai dan motivasi pegawai yang rendah. Beberapa besar pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, baik secara parsial maupun secara simultan, serta pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, saat ini keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di negara-negara berkembang dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Meski para UMKM ini memiliki beberapa keterbatasan, namun pada kenyataan mereka mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Persaingan bisnis di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong para pelaku UMKM untuk selalu membuat konsumen mereka merasa puas terhadap produk dan pelayanan mereka. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peran paling penting dan dominan dalam setiap perusahaan. Karena walaupun berlimpah sumber daya alam dan tersedianya modal yang cukup, apabila semua hal tersebut tidak dapat dikelola dengan dukungan sumber daya manusia yang baik, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Peningkatan kinerja karyawan perlu dilakukan untuk memaksimalkan peranan tenaga kerja di dalam perusahaan. Walaupun sudah memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah secara signifikan, dalam kenyataannya, industri kreatif masih mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat berkembangnya industri tersebut. Dalam masyarakat, ada beberapa kendala yang tengah dihadapi industri topeng kayu tersebut. Di antaranya yaitu masalah kinerja karyawan yang dapat dilihat dari kompensasi yang masih rendah, baik materi maupun non-materi, kepuasan kerja yang dapat dilihat dari masih
Terdapat karyawan yang tidak bersedia untuk lembur, berinovasi dan belajar gaya kepemimpinan yang dapat dilihat dari partisipasi karyawan yang rendah dalam pengambilan keputusan perusahaan. Latar belakang artikel yang keempat. Motivasi kerja seorang erat kaitannya dengan semangat kerja. Dengan motivasi dan semangat kerja yang tinggi akan tercipta produktivitas kerja yang tinggi pula, sehingga tujuan atau target yang ditetapkan oleh perusahaan akan tercapai. Dengan tercapainya tujuan ini menandakan prestasi yang tinggi dan para karyawan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan antara lain diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan karyawan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki secara optimal. Meskipun dalam perjalanan waktu masih banyak kesalahan dan komplain yang masuk ke perusahaan PDAM Tanjung, namun paling tidak karyawan sudah bisa mengantisipasi, meskipun masih ada di antara karyawan yang tidak mampu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga hasilnya kurang maksimal karena tidak sesuai dengan keahlian atau sumber daya manusia yang kurang baik. Hal ini ada hubungannya dengan pendanaan yang harus didengarkan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan, sehingga proses perbaikan menjadi lambat, dan kurangnya personil yang khusus menangani perbaikan tersebut. Untuk mendapat kualitas karyawan yang terbaik, maka perusahaan daerah PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong harus meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang efisien dan efektif, sehingga harus meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Dalam proses pekerjaan yang dilakukan seorang tenaga kerja harus sudah siap sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jurnal yang kelima. Latar belakang, Bank BNI Cabang Batam yang beralokasi di Jalan Imam Bonjol, Lubuk Baja, Kota Lubuk Baja, Kota Batam, dalam aktivitas kerja berusaha untuk selalu menekankan kepada seluruh sumber daya manusia untuk mendapat kinerja yang baik, di mana manfaat dari kinerja tersebut tidak hanya dirasakan dari individu, tetapi juga dirasakan oleh institusi yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian kerja karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (TBK) pada tahun 2015, kinerja karyawan bisa dikatakan sangat meningkat pertumbuhan kinerja karyawan. Ketiga, pada tahun 2016, karyawan bertambah 3 orang dan penilaian kinerja menurun berdasarkan penilaian kerja pada PT Bank Negara Indonesia (TBK) Cabang Batam. Berdasarkan observasi awal diperoleh informasi telah terjadinya penurunan disiplin karyawan. Hal ini terlihat dari data absensi dan keterlambatan karyawan Bank BNI Cabang Batam. Tingkat absensi karyawan selama tahun 2016 mempunyai rata-rata 0,2% lebih besar dan tingkat toleransi absensi yang ditetapkan BNI pusat yaitu sebesar 1%. Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sungguh dari manajemen BNI TBK Cabang Batam. Untuk mengatasi persoalan yang terungkap, berikut data program yang memperlihatkan program kerja perhubungan dengan kinerja karyawan pada BNI TBK Cabang Batam dan pelaksanaan di tahun 2016. Terlihat bahwa dari 2 rencana kerja yang ada, yaitu penagihan piutang nasabah yang mengalami penunggakan dan menambah jumlah nasabah yang baru pada tahun 2016, tidak ada realisasi yang dicapai oleh perusahaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa kinerja karyawan pada BNI Cabang Batam belum terlaksana dengan baik. Persamaannya, kelima artikel jurnal para penulis menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa kompensasi dan motivasi kerja diteliti, dan ada data pendukung yang menunjukkan adanya pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya, penulis artikel jurnal 1 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Dokter terhadap Kepuasan Kerja Dokter di Rumah Sakit Tipe C di wilayah Bandung Raya memaparkan penelitian kompensasi dan motivasi dilakukan di rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna atau menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, merupakan unsur tombak pelayanan jaminan pelaksanaan kesehatan tingkat lanjutan.
Tuntutan dan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan kesehatan yang berkualitas disikapi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dokter sebagai ujung tombaknya. Sumber daya manusia merupakan komponen kunci keberhasilan SKN menurut World Health Organization. WHO, rumah sakit adalah bagian dari integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, komprehensif, penyembuhan penyakit, kuratif, dan pencegahan penyakit preventif kepada masyarakat. Yang kedua, pada artikel Jurnal 2 yang berjudul pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja karyawan, memaparkan penelitian kompensasi dan motivasi kerja dilakukan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Kinerja perusahaan masih belum optimal, di mana diduga oleh rendahnya tingkat kepuasan pegawai. Rendahnya kepuasan pegawai disebabkan oleh kompensasi yang kurang memadai dan motivasi pegawai yang rendah. Jasa keuangan memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat memperbaiki tingkat hidupnya. Yang ketiga, penulis artikel Jurnal 3 berjudul pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, memaparkan penelitian kompensasi dan motivasi kerja yang dilakukan walaupun sudah memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah secara signifikan. Dalam kenyataannya, industri kreatif masih mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat berkembangnya industri tersebut dalam masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peran yang paling penting dan dominan dalam setiap perusahaan, karena walaupun berlimpahnya sumber daya alam dan tersedianya modal yang cukup, apabila semua hal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik atau dengan dukungan sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, penulis artikel Jurnal 4 yang berjudul pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong memaparkan penelitian kompensasi dan motivasi kerja dilakukan karena ada kendala pendanaan yang mana sudah didengarkan tapi belum disetujui dan masih menunggu persetujuan, sehingga proses perbaikan menjadi lambat dan kurang personil yang khusus menangani perbaikan di perusahaan. Motivasi kerja seseorang erat kaitannya dengan semangat kerja. Dengan motivasi dan semangat kerja yang tinggi akan terciptanya produktivitas kerja yang tinggi pula, sehingga tujuan atau target yang ditetapkan oleh perusahaan akan tercapai, dan tercapainya tujuan ini menandakan prestasi kerja yang tinggi dari para karyawan. Yang kelima, penulis artikel Jurnal 5 yang berjudul pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan karyawan sebagai variabel interventif pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam memaparkan penelitian kompensasi dan motivasi kerja dilakukan karena tidak adanya realisasi yang dicapai oleh perusahaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa kinerja karyawan pada BNI Cabang Batam belum terlaksana dengan baik. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sehingga kedua tujuan tersebut bertemu. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut, dan tentang apa yang harus dikerjakan oleh bagaimana cara mengerjakannya. Permasalahan penelitian. Pada jurnal artikel 1, penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah mengenai kepuasan kerja dokter pada rumah sakit tipe C. Kompensasi yang diberikan oleh BPJS melalui rumah sakitnya masing-masing juga dipengaruhi oleh motivasi dokter. Baik buruknya faktor kompensasi yang diberikan oleh BPJS kepada para dokter dan pemberian dan naik turunnya motivasi dokter akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepuasan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkat kerja para dokter di rumah sakit. Jurnal 2. Penulis ini menjelaskan permasalahan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah bahwa kinerja perusahaan masih belum optimal, di mana diduga oleh rendahnya tingkat kepuasan pegawai. Rendahnya kepuasan pegawai ini disebabkan oleh kompensasi yang kurang memadai dan motivasi pegawai yang rendah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
seberapa besar pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja baik secara parsial maupun secara simultan, serta berpengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Jurnal 3, penulis di sini menjelaskan permasalahan dalam artikel jurnalnya adalah masalah kinerja karyawannya yang dapat dilihat dari kompensasi yang masih rendah, baik materi maupun non-materi, kepuasan kerja yang rendah yang dapat dilihat dari tingkat disiplin karyawan yang rendah, motivasi kerja yang dapat dilihat dari masih terdapat karyawan yang tidak bersedia untuk lembur, berinovasi dan belajar gaya kepemimpinan yang dapat dilihat dari partisipasi karyawan yang rendah dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jurnal 4, penulis ini menjelaskan permasalahan dalam artikel jurnalnya adalah meskipun dalam perjalanan waktu masih banyak kesalahan dan komplain yang masuk ke perusahaan PDAM Tanjung, namun paling tidak karyawan sudah bisa mengantisipasi meskipun masih ada di antara karyawan yang tidak mampu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga hasilnya kurang maksimal karena tidak sesuai dengan keahliannya ataupun sumber daya manusia yang kurang. Harus dianggarkan sebagai terdahulu dan menunggu persetujuan sehingga proses perbaikan menjadi lambat dan kurangnya personil yang khusus menangani perbaikan di perusahaan untuk mendapatkan kualitas karyawan yang terbaik. Maka perusahaan daerah PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong harus meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang efisien dan efektif sehingga dalam proses pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja harus sudah siap sesuai dengan bidangnya masing-masing. Rumusan masalah berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah ada pengaruh signifikan secara parsial kompensasi terhadap kinerja karyawan PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong? Apakah ada pengaruh signifikan secara parsial motivasi terhadap kinerja karyawan PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong? Apakah ada pengaruh signifikan secara simultan kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong? Jurnal 5, penulis ini menjelaskan permasalahan dalam artikel jurnalnya adalah berdasarkan observasi awal diperoleh informasi telah terjadinya penurunan disiplin karyawan. Hal ini terlihat dari data absensi dan keterlambatan karyawan Bank BNI Cabang Batam. Tingkat absensi karyawan selama tahun 2016 mempunyai rata-rata sebesar 1,2% lebih besar dari tingkat tolerir absensi yang ditetapkan BNI punya pusat yaitu sebesar 1%. Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari manajemen BNI TBK Cabang Batam. Untuk mengatasi persoalan yang terungkap, berikut data program yang memperlihatkan program kerja yang berhubungan dengan kinerja karyawan pada BNI Cabang Batam dan pelaksanaan tahun 2016. Terlihat dari dua rencana kerja ada yaitu penagihan piutang nasabah yang mengalami penunggakan dan menambah jumlah nasabah yang baru pada tahun 2016. Tidak adanya realisasi yang dicapai oleh perusahaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa kinerja karyawan pada BNI Cabang Batam belum terlaksana dengan baik. Persamaan yang pertama, kelima penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Yang kedua, penulis artikel jurnal 1, 3, dan penulis jurnal 5 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pertanyaan dan menurut pedoman penulisan artikel ilmiah masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, penulis artikel jurnal 2 dan penulis jurnal 4 merumuskan masalah penelitian karena ditemukan pertanyaan penelitian pada artikel jurnalnya. Yang keempat, sama-sama tidak jelas dalam merumuskan masalah penelitian karena tidak ditemukan pertanyaan penelitian pada artikel jurnal 1, 3, dan artikel jurnal 5. Perbedaannya, yang pertama, perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal 2 dan jurnal 4, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya. Yang kedua, penulis artikel jurnal 2 merumuskan 1 pertanyaan penelitian. Yang ketiga, penulis artikel jurnal 4 merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian. Jurnal 1, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh motivasi dan kompensasi dokter terhadap kepuasan kerja dokter di rumah sakit tipe C
pada era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jurnal 2, tujuan penelitian yang dicapai adalah untuk mengetahui besar pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan baik secara parsial maupun secara simultan serta pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan 1. dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian bidang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, dari hasil penelitian ini diharapkan pihak manajemen perusahaan dapat memasukkan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang keempat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja pada PDAM Tanjung Kabupaten Tabalong baik secara parsial maupun simultan. Jurnal 5, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi, kepuasan terhadap kinerja karyawan, motivasi kinerja karyawan, dan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh untuk seluruh karyawan di PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam. Persamaannya, yang pertama, kelima penulis artikel jurnal memaparkan tujuan penelitian. Yang kedua, penulis artikel jurnal 1, 3, 4, dan 5 sama-sama tidak memaparkan harapan dari tujuan penelitian. Perbedaan yang pertama, penulis pada artikel jurnal 2 memaparkan harapan dari hasil penelitian. Kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kompensasi, kompensasi dokter, motivasi kerja, dan teori kepuasan kinerja. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Ade Cahyani tahun 2015 berdasarkan rumusan masalah dan paradigma penelitian tersebut di atas. Maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. 2. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. 3. Terdapat pengaruh kompensasi motivasi terhadap kepuasan kerja. Jurnal 2. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kompensasi, motivasi kerja, kepuasan kinerja, dan kinerja. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Astuti dan Sudirman tahun 2013. Penelitian yang dilakukan untuk menguji beberapa hipotesis sebagai berikut. 1. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 2. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 3. Kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 4. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal yang ketiga, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kinerja, kompensasi, kepuasan kinerja, motivasi kerja, dan teori kepemimpinan. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Udit Bagaskoro tahun 2015, Sumanto tahun 2013, Ari Kurniadi tahun 2013, dan Renggani Nur Aini, Widya Tias, dan Wika Harisa Putri tahun 2014. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan juga tidak ada hipotesis. Jurnal 4, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Penulis tidak menyebutkan nama penelitian terdahulu yang digunakan. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan juga tidak ada hipotesis. Jurnal 5, teori yang digunakan adalah teori kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Penulis tidak menyebutkan nama penelitian terdahulu yang digunakan. Penulis juga tidak membuat kerangka pemikiran dan juga tidak ada hipotesis. Persamaannya, pada teori 1, penulis artikel jurnal 1, 2, 3, dan 4 dan 5 menggunakan teori kompensasi dan motivasi kerja dalam penelitiannya. 2. Pada artikel jurnal 1, 2, dan 3 penulis menggunakan teori kepuasan kinerja.
pada penelitiannya. 3. Pada artikel jurnal 2, 3, dan 4, penulis menggunakan teori kinerja pada penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, 1. Penulis artikel jurnal 1, 2, dan 3 mencantumkan penelitian terdahulu yang digunakannya. 2. Penulis artikel jurnal 4 dan jurnal 5 tidak mencantumkan penelitian terdahulu yang digunakannya. Pada kerangka pemikiran dan hipotesis, 1. Penulis artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 2 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 2. Penulis artikel jurnal 3, 4, dan artikel jurnal 5 tidak menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Perbedaannya, pada teori 1, pada artikel jurnal 1 terdapat kompensasi dokter yang digunakan penulis. 2. Pada artikel jurnal 3 terdapat teori kepemimpinan yang digunakan penulis. 3. Pada artikel jurnal 5 terdapat teori kinerja karyawan yang digunakan penulis. Pada kerangka pemikiran dan hipotesis, 1. Pada artikel jurnal 1, penulis membuat kerangka pemikiran dan hipotesis. 2. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. 3. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. 4. Terdapat pengaruh kompensasi motivasi terhadap kepuasan kerja. 5. Pada artikel jurnal 2, penulis membuat kerangka pemikiran dan hipotesis. 6. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 7. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 8. Kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 9. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Metodologi penelitian, jurnal pertama. Desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode sampling, dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para dokter di rumah sakit tipe C di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 133 orang, memakai rumus penentuan sampel dari Stropin 10%. Variabel penelitian yang digunakan penulis artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah kompensasi dan motivasi, dan variabel terikat adalah kepuasan kerja. Teknik analisis data, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Jurnal kedua, desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur. Metode sampling, dalam penelitian ini yang menjadi sampel objek penelitian adalah perusahaan pembiayaan. Sampel penelitian sebanyak 107 orang karyawan, digunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus dari Taro Yamame. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 2 adalah kompensasi dan motivasi, dan variabel terikat dalam kepuasan kerja adalah kinerja karyawan. Teknik analisis data, metode teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. Rancangan uji hipotesisnya melalui analisis jalur. Jurnal 3, desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Metode sampling, dalam penelitian ini yang menjadi sampel objek penelitian adalah UMKM di Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 119 karyawan. Metode proportionate random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil wakil dari wilayah terdapat dalam populasi. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 3 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas digunakan oleh penulis artikel jurnal 3 adalah kompensasi dan motivasi kerja, gaya kepemimpinan. Dan variabel terikat adalah kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Teknik analisis data, metode analisis data yang digunakan oleh
analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Jurnal 4, desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode sampling dalam penelitian ini yang menjadi sampel objek penelitian adalah seluruh karyawan PDAM Tanjung Tabalong yang berjumlah 93 orang. Pengambilan populasi dengan menggunakan sampling jenuh. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 4 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 4 adalah kompensasi dan motivasi, dan variabel terikat adalah kinerja karyawan. Teknik analisis data. Metode teknik analisis regresi linear berganda dengan alat penguji software SPSS. Jurnal 5, desain penelitian. Metode penelitian tidak dinyatakan dengan jelas. Metode sampling dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ada berjumlah 116 orang yang merupakan seluruh karyawan pada PT Bank Negara Indonesia. Sampel penelitian ini mengambil keseluruhan populasi yaitu 116 orang. Sampling penelitian menggunakan teknik non-probability sampling dengan sampling jenuh. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 5 terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 5 adalah kompensasi dan motivasi, dan variabel terikat adalah kinerja karyawan dan kepuasan karyawan. Teknik analisis data menggunakan analisis teknik data yaitu analisis jalur. Persamaan. Pertama, penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam desain penelitian, yaitu metode penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Kedua, dalam hal metode sampling, artikel jurnal 1 dan jurnal 3 menggunakan metode penelitian yang sama. Artikel jurnal 4 dan jurnal 5 menggunakan metode penelitian sama. 3. Variabel penelitian. Artikel jurnal 1, 2, 3, dan 4 dan 5 terdiri dari variabel bebas yang sama yaitu kompensasi dan motivasi. Artikel jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 terdiri dari variabel terikat sama yaitu kepuasan kinerja dan kinerja karyawan. Artikel jurnal 1 dan jurnal 4 hanya menggunakan satu variabel terikat. 3. Teknik analisis data. Artikel jurnal 1, 2, dan 5 menggunakan teknik analisis data yang sama. Artikel jurnal 3 dan 4 menggunakan teknik analisis data yang sama. Perbedaan. 1. Metode penelitian yang digunakan oleh artikel jurnal 5 tidak menjelaskan desain penelitian. 2. Dalam hal metode sampling, penulis artikel jurnal 1 menggunakan metode dari Slovin 10%. Penulis artikel jurnal 2 menggunakan rumus dari Taro Yamame. Penulis artikel jurnal 3 menggunakan rumus metode proportionate random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil wakil dari wilayah yang terdapat dalam populasi. 3. Dalam hal variabel penelitian, terdapat gaya kepemimpinan dalam variabel bebasnya. Hasil penelitian. Pada jurnal 1, berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 56,501 di mana kriteria penolakan H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan derajat bebas volume 1 sama dengan 4 min 1 dan volume 2 113 min 4 dan tingkat kepercayaan 95%. Maka dari tabel distribusi F dapat nilai F tabel untuk F0, 0,054113 sama dengan 2,69 dikarenakan nilai F hitung sama dengan 56,501 lebih besar daripada F tabel sama dengan 2,69, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara linear antara kompensasi, motivasi, komitmen, dan kompetensi dokter terhadap kepuasan kerja. Atau dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kompensasi, motivasi, komitmen, dan kompetensi dokter terhadap kepuasan kerja sebesar koefisien determinasinya sama dengan 0,677 atau 67,7% dan pengaruh variabel di luar model sebesar 32,3%. Untuk jurnal kedua,
Hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh secara simultan kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 60,1%, sedangkan sisanya sebesar 39,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada jurnal ketiga, kompensasi kepuasan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari nilai F hitung sama dengan 38,054, lebih besar daripada F tabel sama dengan 2,45, dan nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,006, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kompensasi kepuasan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada UMKM Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hipotesis 5, yaitu kompensasi kepuasan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa adanya pengaruh positif dari kompensasi kepuasan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jurnal keempat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja, di mana diketahui T hitung kurang lebih T tabel yaitu 1,344 lebih kecil 0,1985. Variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja, di mana diketahui nilai T hitung lebih besar dari tabel yaitu 7,248 lebih besar dari 1,985. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Tanjung Tabalong. Kinerja dipengaruhi signifikan dengan 60,8%. Sisanya 39,2% dipengaruhi variabel lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh signifikan yang lebih tinggi terhadap kinerja karyawan dibandingkan kompensasi. Motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal kelima, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, di mana kompensasi berpengaruh positif dan signifikasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pekerjaan kepuasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Bekerja memediasi pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam, seharusnya kompensasi adil memotivasi karyawan dengan promosi. Persamaannya, kelima artikel jurnal penelitian menunjukkan adanya pengaruh terhadap setiap variabel yang diteliti atau positif. Perbedaannya, pada artikel jurnal 4 menunjukkan variabel motivasi lebih berpengaruh dari variabel kompensasi. Kesimpulan pada jurnal 1, berdasarkan pada perhitungan pengolahan data diperoleh nilai pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja para dokter sebesar 0,270 berada pada pengaruh yang kurang terhadap kepuasan kerja. Artinya bahwa pemberian kompensasi pada para dokter yang diberikan oleh Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, di mana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sebagai lembaga yang memberikan kompensasi kurang puas terhadap kepuasan kerja dari para dokter di rumah sakit tipe C. Yang kedua, berdasarkan pada perhitungan pengolahan data diperoleh nilai pengaruh motivasi kepada kepuasan kerja sebesar 0,282. Artinya bahwa motivasi dokter masih perlu ditingkatkan dari para dokter di rumah sakit tipe C agar bisa memberikan rasa kepuasan di dalam kerja para dokter. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan kompensasi dan motivasi diperoleh kesimpulan total pengaruh-pengaruh variabel sebesar terhadap variabel akibat sebesar 0,552 atau sebesar 5,2%.
di mana nilai tersebut diperoleh dari perhitungan penjumlahan antara pengaruh parsial masing-masing dari variabel parsial kompensasi dan variabel motivasi sebesar 0,270 plus 0,282. Jadi dalam penelitian ini 55,2% kepuasan kerja dokter di rumah sakit tipe C se-Bandung Raya dipengaruhi oleh kompensasi dan motivasi dokter. Sisanya sebesar 44,8% dari variabel-variabel yang belum diteliti seperti komunikasi, kepemimpinan, kompetensi, komitmen, dan lainnya. Sarannya, yang pertama, secara umum pelaksanaan kompensasi dokter di rumah sakit tipe C diantaranya didanai oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS telah berjalan cukup baik. Namun dalam beberapa hal seperti jumlah pasien yang makin besar dengan jumlah platform pembayaran yang ditetapkan oleh BPJS yang di bawah rata-rata pendapatan yang sudah berlaku mengakibatkan ketidakpuasan kerja para dokter, sehingga bisa mengakibatkan kinerja dokter yang kurang baik, yang mengakibatkan kinerja rumah sakit akan berdampak menurun. Yang kedua, komponen kompensasi tentunya merupakan komponen yang berpengaruh terhadap tingkat motivasi dokter yang bekerja di rumah sakit tipe C. Oleh karenanya perlu dilakukan inovasi pemberian kompensasi terhadap dokter agar kepuasan kerja dokter tetap terpelihara, bisa meningkatkan sehingga rasa bangga terhadap kepuasan kerja dokter dan tetap meningkat. 3. Pengetahuan dokter tentang INABEC sebagai salah satu cara pembayaran oleh BPJS di rumah sakit perlu ditingkatkan. Kondisi lingkungan kerja, demokrasi, transparansi, dan kebijakan rumah sakit dalam menjalankan program jaminan kesehatan nasional yang sudah cukup baik, namun perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan tingkat kepuasan para dokter di rumah sakit tipe C, khususnya. 4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kompensasi dokter dan motivasi dokter pengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja para dokter di rumah sakit tipe C. Oleh karenanya, setiap stakeholder baik intern di rumah sakit maupun ekstern rumah sakit seperti BPJS Kesehatan, pemerintah, dan lainnya perlu memikirkan kebijakan yang bisa meningkatkan kompensasi dokter sehingga bisa meningkatkan motivasi kepuasan kerja dokter yang tentunya kinerja dokter yang akan memberikan kinerja rumah sakit untuk melayani para pasien yang meningkat. Yang kelima, diperlukan penelitian dan analisis selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih memadai dan akurat yang mencakup seluruh tenaga medis. Jurnal kedua, yang pertama, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kompensasi memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil tersebut menunjukkan terdapat pengaruh cukup signifikan di mana kompensasi sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan data motivasi pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh cukup signifikan di mana motivasi sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, hasil penelitian bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Kontribusi kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja sebesar 60,1%, sedangkan sebesar 39,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, namun masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja kepegawaian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut termasuk kategori yang sangat penting, signifikan, sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan variabel yang tidak diteliti seperti budaya organisasi dan komunikasi kerja dan lain-lain. Sarannya, yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui pemberian sistem kompensasi yang memadai. Yang kedua, untuk meningkatkan pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, perlu peran aktif dari pemimpin untuk memberikan dorongan dan budaya yang kondusif serta motivasi kerja karyawan dalam meningkat. 3. Untuk meningkatkan pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, pimpinan perlu memperhatikan secara komprehensif mengenai kompensasi dan motivasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja karyawan, pimpinan perlu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, simpulan. Pertama, kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobung, Gunung Kidul, Jakarta. Hal ini dibuktikan dari nilai terhitung sama dengan 6,919 lebih besar daripada tabel, yaitu
1,658 dan nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00. 2. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari nilai T hitung sama dengan 7,082 lebih besar daripada tabel 1,658 dan nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,00. 3. Motivasi kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada UMKM di Desa Wisata Bobong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari nilai T hitung 4,747 lebih besar daripada tabel 1,658 dan nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. 4. Gunung Kidul, Jakarta. Hal ini dibuktikan dari nilai T hitung 4,747 lebih besar daripada tabel 1,658 dan signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,00. Gunung Kidul, Jakarta. Hal ini dibuktikan dari nilai T hitung lebih besar daripada tabel, signifikasinya lebih kecil. 6. Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada UMKM Desa Wisata Bobong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari UMKM Desa Wisata Bobong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal ini dari nilai T hitung sama dengan 6,962 lebih besar daripada tabel 1,658 dan nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Sarannya, pertama, bagi pimpinan UMKM Desa Wisata Bobong, Gunung Kidul, Jakarta, dilihat dari data kuesioner masih terdapat karyawan yang dapat kompensasi belum sesuai dengan standar yang berlaku dan tunjangan yang diberikan juga belum memenuhi harapan. Sebaiknya perusahaan harus lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai aset perusahaan dengan cara memberikan kompensasi dan tunjangan yang sesuai. Yang kedua, sebaiknya atasan memberikan motivasi yang lebih kepada karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut, karena berdasarkan data yang didapat masih terdapat karyawan tidak merasa senang atas pekerjaannya. Yang ketiga, berdasarkan data yang diperoleh, atasan masih kurang perhatikan apa yang dibutuhkan karyawan dengan beberapa karyawan masih mengeluhkan kurangnya bantuan dari atasan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Misalnya faktor komitmen organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti kinerja karyawan, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap karyawan. Selain itu juga peneliti selanjutnya akan lebih baik jika mengembangkan penelitian serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini. Jurnal keempat, berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil uji hipotesis T untuk variabel kompensasi terhadap kinerja nilai T hitung lebih kecil dari T tabel sebesar 1,344 lebih kecil dari 1,985 sehingga keputusan dari hasil T-test menerangkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji hipotesis T-test menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi nilai T hitung lebih besar dari tabel 7,248 lebih besar dari 1985 sehingga keputusan dari hasil T-test menerangkan bahwa variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis F-test untuk variabel kompensasi dan motivasi terhadap kinerja nilai F hitung lebih besar F tabel 70,285 lebih besar dari 3,10 sehingga keputusan dari hasil F-test menerangkan variabel kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara bersama-sama. Hasil pengujian determinasi besarnya abjus R2 adalah 0,01. Hal ini berarti 60,1% variabel kompensasi dan motivasi berpengaruh pada variabel kinerja, sedangkan sisanya 39,9%
yang mana merupakan pengaruh variabel lainnya tidak diteliti dalam penelitian. Untuk saran di sini tidak ada. Jurnal kelima, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Batam. Hal ini berarti semakin sesuai Bank Negara Indonesia Cabang Batam meningkatkan motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Batam. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi kerja karyawan kepada perusahaan, maka mendorong karyawan untuk mendapatkan prestasi. Kepuasan kerja kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam. Hal ini berarti mempunyai yang adil akan dapat meningkatkan kerja karyawan. Motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam. Hal ini berarti semakin termotivasi karyawan, maka akan menciptakan hubungan yang baik antar karyawan. PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam akan meningkatkan kepuasan kerja, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. PT Bank Negara Indonesia Cabang Batam, kepuasan yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Tidak ada saran. Persamaannya pada kesimpulan 1. Variabel kompensasi pada artikel jurnal 2, 3, dan 4 berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, hasil penelitian pada artikel jurnal 1 dan jurnal 5 menunjukkan variabel motivasi pengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, hasil penelitian pada artikel jurnal 1, 3, dan jurnal 4 menunjukkan variabel motivasi. Jurnal 4 menunjukkan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, berdasarkan hasil penelitian pada kelima jurnal menunjukkan adanya pengaruh positif dan setiap variabel yang diteliti. Saran yang pertama, pada artikel jurnal 1, 2, dan 3 menunjukkan variabel kompensasi dan motivasi pengaruh positif. Penulis menyarankan agar setiap pimpinan memberikan dorongan sehingga motivasi karyawan meningkat. Yang kedua, penulis artikel jurnal 4 dan 5 sama-sama tidak memberikan saran pada penelitiannya. Yang ketiga, penulis artikel jurnal 1 dan 3 sama-sama memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Perbedaannya, 1. Hasil penelitian pada artikel jurnal 1 menunjukkan variabel kompensasi kurang pengaruh terhadap kepuasan kerja, sedangkan artikel jurnal 5 menunjukkan variabel kompensasi pengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, pada artikel jurnal 3 terdapat hasil variabel gaya kepemimpinan. Saya sudah memasuki bagian akhir dari presentasi mengenai perbandingan 5 jurnal, di mana saya sudah membahas tentang pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja, di mana pada kenyataannya kompensasi sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang, dan motivasi juga sangat dibutuhkan agar para kinerja tetap semangat dalam bekerja, sehingga kedua poin di atas sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen dan Ibu Melia Yosita selaku dosen pembimbing saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kalimat-kalimat saya yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera.